Vapa Zoom ku kangku dia. Selamat malam semua. Lo dengar suara saya kah? Boleh. Kita punya pemimpin sudah masuk. Belum. Tunggu Sharon tuh. Yang silver hat ini siapa nih? Coba hubung si Ron. Temulah sejak kalau ada sudah yang bersedia untuk pimpin. Tunggu dia lah. Oh iya. Hai, selamat malam yang baru masuk. Ron, sudahkah? Oke. Oke, atur jalan. Mulai sudah? Ya Ron, mulai saja. Oke. Shalom semua, selamat malam.
Jadi tanpa melengahkan masa, mungkin kita boleh mulai sudah. Kita punya persekutuan pada malam ini. Jadi untuk memulakan persekutuan kita malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan di atas kasih setia-Mu yang berkelimpahan di setiap kehidupan kami. Bapa, khususnya pada malam ini kami ingin memohon berkat-Mu di atas persekutuan Fellowship PTP kami pada malam ini untuk yang kedua kalinya. Berkatilah kami, berkatilah persekutuan kami, berkatilah setiap jiwa-jiwa yang ada pada malam ini, walaupun hanya persekutuan ini hanya dilakukan secara atas talian sahaja Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu sedang bekerja di antara kami. Ya Tuhan, terima kasih di atas berkat-Mu, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi untuk memulakan kita persekutuan pada malam ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Jadi siapa-siapa yang mau ikut nyanyi, mungkin boleh buka mic kah, buka kamera kah, mana tahu kamu tidak malu kan, ikut keselesaan sejalan. Oke. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Jadi seterusnya mari kita mendengarkan satu bacaan Alkitab. Saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita dapat memahami message di mana kita sebagai satu persekutuan alumni PTP, kita haruslah saling mendorong di antara satu sama yang lain, dan melalui persekutuan seperti ini juga kita dapat saling terus beribadah bersama-sama, dan semoga persekutuan ini terus berlangsung pada di masa hadapan. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan kita pada malam ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Baiklah, masa dan tempat ini saya serahkan kepada pembawa renungan kita pada malam ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ron karena sudah memimpin kita di dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Apakah suara saya kedengaran? Ya. Jadi sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan karena pada malam ini Engkau telah beri kami kesempatan untuk beribadah bersama di dalam alumni PTP Fellowship ini. Dan kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah memanggil kami sehingga kami dapat memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan sebentar ini kami akan mendengar sabdamu. Mohon Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang terus berbicara di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengerti apa kami firman Tuhan yang kami dengar sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sahaja. Sekali lagi di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia ataupun Alkitab Berita Baik. Sekali lagi di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saya akan mulakan pembacaan firman Tuhan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, Allah menjanjikan semua itu kepada kita. Oleh itu kita harus menyucikan diri daripada segala yang menajiskan jiwa dan raga kita. Hendaklah kita takut akan Allah supaya kita dapat mengamalkan hidup yang khas untuk Dia dengan sepenuhnya. Saya ulang pembacaan firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, dan saya baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, Allah menjanjikan semua itu kepada kita. Oleh itu kita harus menyucikan diri daripada segala yang menajiskan jiwa dan raga kita. Hendaklah kita takut akan Allah supaya kita dapat mengamalkan hidup yang khas untuk Dia dengan sepenuhnya. Inilah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ataupun membaca di dalam 1 Korintus dan seterusnya di dalam 2 Korintus ini, kita sangat tahu bahwa kitab ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dan ditujukan kepada jemaat Korintus. Kalau di dalam jemaat 1 Korintus, di dalam surat 1 Korintus itu berbicara tentang penambahbaikan ataupun pandangan Paulus tentang seluruh etika kehidupan sebagai orang percaya ketika berada di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi di dalam bahagian ini adalah satu kelanjutan daripada penjelasan Paulus, ataupun Paulus ingin menguatkan di jemaat Korintus di mana mereka ini sudah menerima tentang berita baik tentang Yesus Kristus, dan di dalam bahagian ini adalah orang-orang Korintus sedang menerima sumbangan daripada jemaat-jemaat yang lain. Nah, apa yang saya mau sampaikan di dalam perkongsian ini dan tema yang saya mau kongsikan adalah berkenan di mata Tuhan. Ini adalah tema yang saya mau kongsikan. Berkenan di mata Tuhan. Karena ini yang ditekankan oleh Paulus tentang orang-orang Korintus bahwa mereka harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, apabila kita berbicara ataupun bercakap tentang berkenan di mata Tuhan,
manusia tidak akan dapat mengukur ataupun manusia tidak dapat memastikan apakah saya ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada satu standar yang Tuhan Yesus katakan, bagaimana seorang itu hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga ataupun Tuhan, itu adalah hidup serupa dengan Allah, hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, ataupun apa yang menjadi satu kehidupan bagi Tuhan Yesus sendiri. Nah, satu hal yang ditekankan di dalam pembacaan ini adalah di dalam hal kehidupan yang suci ataupun kehidupan yang kudus. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana kita anak-anak Tuhan ini hidup dengan kudus ataupun hidup suci di hadapan Allah. Ataupun kita ingin bertanya barangkali, mengapa kita perlu hidup kudus? Ataupun mengapa kita harus hidup suci? Sedangkan Yesus Kristus itu adalah suci. Nah, di dalam bahagian ini salah satu alasan yang perlu kita ingat selalu adalah kita perlu memelihara kekudusan kita karena Tuhan itu kudus. Itulah satu-satunya kunci. Oleh karena Tuhan itu adalah kudus, maka kita ini hidup yang kita katakan serupa dengan Tuhan Yesus, kita juga adalah kudus. Dan selain daripada kekudusan ini, firman Tuhan lain menyatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Ya, kita ini adalah imamat yang rajani. Alangkah luar biasanya kita ini semua. Tanpa mengira kita ini orang yang handsome kah, comel kah, ataupun macam-macam keadaan kita. Apa yang pasti kita semua mempunyai tahap di hadapan Tuhan, kita ini adalah imamat yang rajani. Tidak kira kita ini hanya anggota jemaat biasa. Apakah kita ini masih muda? Apakah kita ini seorang pendeta dan macam-macam lagi? Kalau itu ada gelar pendeta, pastor, tumpuka atau apa-apa, itu adalah satu anugerah saja. Itu adalah satu bagian untuk menjalankan tanggung jawab. Tetapi realitinya kita di hadapan Tuhan ini, kita semua ini adalah imamat yang rajani. Sesuatu yang sangat istimewa. Oleh sebab itu kalau kita ini adalah imamat yang rajani, bagaimana kita seharusnya menghargai imamat ataupun panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini. Saudara yang kekasih ataupun anak-anak Tuhan yang dikasihi. Firman Tuhan memang sangat keras. Oke? Itu suatu perintah. Dan perlu kita pahami bahwa hidup dalam kekudusan ini bukan satu pilihan. Sekali lagi saya tekankan, hidup di dalam kekudusan ini adalah bukan satu pilihan. Karena Tuhan itu adalah kudus. Ini adalah satu keharusan sesuai dengan pembacaan Alkitab ini. Yang kita sudah dengar sebentar tadi, saya ulang pembacaan ini. Hendaklah kita takut akan Allah supaya kita dapat mengamalkan hidup yang khas untuk Dia dengan sepenuhnya. Bahkan mengawali ayat itu adalah, oleh itu kita harus menyucikan diri. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, menyucikan diri. Di dalam terjemahan Indonesia itu adalah harus hidup kudus. Jadi memang ini bukan satu pilihan, tapi ini adalah satu keharusan. Oke, lalu bagaimana sorry, jaringan terputus ya. Saya akan sambung balik. Oke, lalu bagaimana kita boleh
Welcome back, Cigo. Ya, bagus lain saya di kampung. Haleluya. Sorry ya, jaringan tidak bagus. Tidak apa, Cigo. Difahami juga. Siapa Cigo, siapa? Sekarang kedengaran nggak suara? Dengar Dengar cuma semua. ada putus-putus ah. Dengar. Saya di kampung Bos sekarang. Oke, saya lanjutkan ya. Harap tidak terputus lagi. Oke, bagaimana kita Boleh, boleh Cigo. menjadi kudus? Sebab tadi itu eh, kita harus menjadi kudus, tetapi bagaimana kita harus kudus? Jadi rahasianya tidak perlu keluar, ada di dalam teks. Sekali lagi, hendaklah kita takut akan Allah. Itulah rahasianya di dalam hal kekudusan ini. Takut akan Allah. Sekali lagi, di dalam apapun posisi kita ataupun situasi kita, takut akan Allah itu adalah satu kunci lagi. Bagaimana kita harus kudus. Jadi, dimanapun kita berada, kalau kita katakan bahwa saya ini adalah pengikut Yesus, maka tidak ada pilihan lain selain daripada kita terus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sentiasa takut akan Tuhan. Ada kalanya ya kita paham bahwa kita sebagai anak-anak muda ini, kita banyak kecenderungan, banyak tarikan di luar sana. Tapi kita katakan, saya ini adalah anak-anak yang percaya kepada Kristus, maka saya harus hidup di dalam hal kekudusan. Tapi saya akan tetap hidup seturut ataupun serupa dengan Kristus. Itulah rahasia. Seperti kalau di dalam kelas PTP itu, kita mungkin masih ingat lagi apa-apa saja bahagian ataupun apa saja yang sudah diperjelaskan tentang kehidupan sebagai anak-anak muda. Sudah belajar tentang pemuridan, sudah belajar tentang 4 hukum rohani, dan banyak hal yang sudah dipelajari. Jadi itu adalah satu ingatan ataupun itu adalah satu hal yang bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi itulah hidup kita dimanapun kita berada. Karena ya sia-sia saja kalau kita hampir 3 bulan ataupun 2 bulan hingga 3 bulan kita berada di dalam satu kawasan yang ya itu sangat membuatkan kita menderita secara berpikir, secara jasmani. Oleh sebab itu hanya sebagai satu ingatan, marilah kita bersama-sama terus hidup ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana saja kita berada, apakah kita di mall, apakah kita di perhentian bus, ataupun di mana saja, sentiasalah berhati-hati. Sebagai satu kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan ini, gunakanlah apologetik apa yang sudah dipelajari. Baik itu apologetik secara negatif ataupun itu adalah apologetik secara positif. Kedua-duanya harus digabungkan di dalam hal untuk terus bersaksi kepada Yesus. Tapi kuncinya sekali lagi,
takut akan Tuhan. Itulah ukuran di dalam keputusan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang bukan hanya bertentangan dengan nilai moral, tapi lebih daripada itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sampai sini yang saya boleh kongsikan. Mohon maaf karena selalu terkeluar tadi daripada ruangan ini. Apapun, puji Tuhan kita ada kesempatan untuk beribadah dan ada kesempatan saya untuk mau mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Terus sebelum saya lupa, Pendeta Hairi, mohon maaf karena dia tidak dapat bersama dengan kita sebab dia dalam perjalanan dari KK tadi. Dia katakan ada satu ketika nanti dia akan minta sekali lagi peluang untuk berkongsi firman. Nah, kita terus masuk di dalam doa bersama kita, yaitu ada 5 bahan doa yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama itu adalah kesehatan ya untuk kita semua, dan kita sokong di dalam doa untuk adik Rini Nazira ataupun aku, yang mana pada 20 hari bulan 2 ini dia akan pergi ke Vitalikas lagi untuk memastikan bagaimana keputusan darah dan juga untuk membuat apakah itu tarik pembedahan kah ataupun baru membuat tarik untuk pembedahannya. Kita sokong dalam doa Tuhan kita. Oke, yang kedua kita berdoa untuk kawan-kawan yang ambil masuk STPM ataupun yang masuk matrikulasi, yang sudah IPTA ataupun IPTS, bahkan yang sedang bekerja. Kita terus berdoa supaya Tuhan yang akan terus menyertai kita semua. Yang ketiga kita berdoa untuk kawan-kawan kita yang sudah bekerja, macam saya katakan tadi. Terus berdoalah supaya biasa semangat di dalam pekerjaan. Yang keempat kita berdoa untuk keteguhan iman dan kerohanian. Supaya di mana-mana kita pun berada, kita tetap menjadi surat Kristus yang berkesan. Mereka nampak kita, mereka melihat Yesus. Dan lebih ramai jiwa yang dibawa kepada Yesus. Dan yang kelima, kita berdoa untuk pendaftaran peserta PTP pada 2024 ini. Kita berdoa supaya ya lebih ramai yang akan menyertai program PTP pada 2024 ini. Berharap Anda semua itu adalah duta LS ataupun duta secara khusus untuk program PTP ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sentiasa memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Bahkan saat ini kami dapat bersatu di dalam doa. Bapa di surga, untuk kesempatan ini, kami mau berdoa bersama-sama untuk keadaan kesehatan kami semua. Siapapun di antara kami yang pada ketika ini berada di dalam keadaan kurang sehat, Engkau yang akan memberkati Tuhan, memberikan kesembuhan secara total. Kami mau mengingat Tuhan untuk adik Briana yang berada di dalam keadaan kurang sehat sekarang ini. Engkau memberkati supaya obat yang dia makan menjadi seluruh berkat kesembuhan bagi sakit yang dialami. Demikian Tuhan kami mau mengingat di dalam doa secara khusus untuk adik Rini Nazira ataupun Ako Rimin yang mana pada ketika ini sedang menanti keputusan darah, bahkan juga akan diadakan operation ataupun pembedahan atas dirinya, di mana pada ketika ini Ako sedang berada di kampung untuk menunggu tarik yang sudah ditentukan. Tuhan, kami mau berdoa supaya apa saja di dalam proses perawatan ini, bahkan pembedahan nanti, semuanya akan berjalan dengan lancar dan Rini Nazira akan sembuh dengan secara total. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pembelajaran, untuk mereka yang sudah mengambil keputusan untuk belajar di peringkat STPM, Engkau beri hikmat kebijaksanaan supaya dapat menyelesaikan diri dan dapat menyelesaikan pengajian. Ya, demikian juga mereka yang sudah masuk ke matrikulasi, Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan, supaya mereka bijaksana untuk mengurus masa, mereka juga bijaksana untuk melakukan apa saja yang diminta oleh para peserta. Bahkan mereka semua juga akan mendapat keputusan yang baik dan dapat menyelesaikan pengajian mereka. Demikian mereka yang sudah masuk ke institusi
perguruan tinggi, baik di peringkat awam maupun di peringkat swasta. Tuhan, Kau juga memberkati mereka supaya mereka senantiasa di dalam keadaan yang baik dan mereka senantiasa dapat mengikuti suasana pembelajaran yang sangat mencabar dan mereka akan selesai dengan jayanya di dalam setiap pengkhususan yang mereka sudah ambil. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bekerja. Engkau juga memberkati mereka supaya ketika mereka berada di dalam keadaan bekerja, mereka tetap kuat. Mereka tetap dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Bahkan mereka menjadi pekerja yang boleh diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Dan mereka menjadi pekerja yang jujur dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keteguhan iman dan kerohanian kami. Dimanapun kami berada, mohon Tuhan, supaya biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang terus memimpin kami, menguatkan kami Tuhan. Supaya apapun godaan ataupun apapun cabaran yang kami lalui, kami dapat menghadapi semua itu, bukan dengan kuat ataupun ganya kami, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, yang sentiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana dan ramai jiwa yang akan dijangkau untuk datang kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pendaftaran PTP 2024 ini. Kami terus mau berdoa supaya ada ramai anak-anak muda, baik mereka yang baru lepas belajar di peringkat SPM maupun STPM, bahkan belia-belia yang ada di sana. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka tergerak hati untuk mengikuti program ini, karena menyertai program ini tidak sia-sia, karena ada banyak manfaat yang akan diperoleh selama mengikuti program pendedahan teologi dan pelayanan. Gerakan hati para pemimpin, ibu bapak supaya mereka mendorong untuk penyertaan di dalam program PTP 2024. Di surga, apapun saja yang akan kami lalui selepas ini, kami terus serahkan di dalam tangan. Dan Engkau menyediakan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat ini saya kembalikan kepada Aaron. Silakan. Terima kasih Cikgu Matrin di atas renungan sebentar tadi. Walaupun dengan kekangan lain, lambat lain di Petas bilang, tetapi message renungan tersebut tetap sampai di setiap hati masing-masing, yaitu untuk terus menjaga kekudusan diri melalui perasaan takut kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam ini dengan doa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bagi memimpin kita dalam doa penutup, saya memohon kawan kita John untuk memimpin kita dalam doa. Oke, shalom semua. Dapat dengar juga.
Jadi untuk mengakhiri kita punya fellowship pada malam ini, saya membawa kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kemurahan dan cinta kasih-Mu Tuhan untuk sepanjang kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur ya Bapa untuk kesempatan ini di mana kami mendapat kesempatan untuk bersekutu bersama-sama rekan-rekan kami, para alumni PTP, beserta dengan koordinator PTP kami yaitu Pendeta Martin. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan pimpin pelayanan Bapa di mana saja pun dia berada, agar Tuhan terus memakai dia untuk menjadi berkat dan menjadi terang dan garam bagi setiap umat-umat Tuhan yang di luar sana. Begitu juga pribadi seperti kami, anak-anak muda ya Tuhan, biarlah semakin ramai anak-anak muda yang dapat menyertai ataupun mengambil peluang untuk belajar, untuk lebih mengenali tentang ajaran firman Tuhan melalui pendedahan teologi dan pelayanan Bapa. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan beredar untuk melakukan aktiviti kami masing-masing. Kiranya biarlah berkat-Mu Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan yang tetap terus mengasihi kami, tetap terus mengurapi setiap pribadi kami ini Bapa, di mana saja pun kami berada, kami serahkan sepenuhnya pribadi kami ini di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang tetap senantiasa menjaga kami di mana saja pun kami berada. Oleh itu Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini ya Bapa. Biarlah keharmonian dan sukacita antara kami terus tetap bertumbuh di antara kami sebagai saudara seiman di dalam kasih Kristus. Oleh itu Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke guys. Oke, terima kasih Buka Ron, kamera, buka terima kamera. kasih John dan semua. Buka kamera kamu. Oke juga. Ron, handsome Ron. Come on, selagi masih ada masa. Boleh. Buka apa ini? Para wanita nih. Wih, Pyongyang. Bela, wah. Oke, Pipi. Manoy mana? Dapat buka ke Manoy? Halo guys. Oke. Jadi, ini Silver Hat ini siapa nih? Itu siapa tuh? Silver. Boleh buka kah? Ambil gambar nih sekarang. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ah. Kita screen saja pun, bukan juga jumpakan John. Iya Pak Cigo. Ayah. Oh, Stiano. Asia Mensan. Astaga. Ya, si sampul lah tuh. Aduh. Oke. Manoy kita tidak dapat kalau berada di tempat yang tidak bagus jaringan dia. Ya, bersedia saya ambil gambar nih. Cigo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya tahu kamu sibuk kan? Sibuk kah? Tidak. Udah juga Cigo, kami cuti sudah. Kami cari ampau. Cuti sudah.